Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hashim Asy'ari, NPM 721213281. Saya di sini akan melanjutkan video ke-7 pada pertemuan ke-7 tentang kompensasi dan upah gaji insentif. Kompensasi merupakan semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan ataupun jasa yang diberikan kepada perusahaan. Besarnya kompensasi mencerminkan status, pengakuan, dan tingkat pemenuhan kebutuhan yang dinikmati oleh karyawan beserta keluarganya. Kompensasi dibagi menjadi dua, yaitu finansial dan non-finansial. Di bidang finansial, secara langsung upah, gaji, komisi, dan juga bonus. Secara tidak langsung, asuransi kesehatan, bantuan sosial, tunjangan, dan cuti. Yang kedua, non-finansial, pekerjaan, tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, peluang akan pengakuan, perasaan akan pencapaian. Yang kedua, lingkungan pekerjaan, kebijakan yang sehat, supervisi yang kompeten, rekan kerja yang menyenangkan, simbol status yang tepat, kondisi lingkungan yang nyaman, dan juga waktu luang. Gaji adalah suatu bentuk pembayaran periodik dari seorang majikan atau bos kepada karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja atau yang sedang bekerja pada perusahaan tersebut. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan undang-undang dan peraturan, dan juga dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja atau kontrak kerja dari pemberi dan penerima kerja. Selanjutnya, komisi merupakan hak yang bisa Anda klaim apabila Anda berhasil menjual suatu produk atau jasa suatu vendor. Sedangkan bonus adalah sejumlah uang yang ditambahkan ke gaji karyawan, biasanya diperuntukkan bagi karyawan sebagai hadiah untuk mereka yang telah melakukan pekerjaan dengan baik. Selanjutnya, tujuan pemberian kompensasi ada 5. Yang pertama, ikatan kerjasama. Yang kedua, kepuasan kerja. Yang ketiga, motivasi. Keempat, stabilitas karyawan. Dan kelima, peningkatan disiplin. Ada beberapa metode dalam kompensasi. Yang pertama, metode tunggal seperti ijazah, terakhir pendidikan formal yang dimiliki, dan yang kedua, metode jarak seperti ijazah, sifat pekerjaan, pendidikan formal, dan juga hubungan formal. Sistem kompensasi yang efektif. Yang pertama, sistem kompensasi harus tanggap terhadap situasi yang ada, dan yang kedua, sistem kompensasi harus dapat memotivasi karyawan. Upah menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Artinya, upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dia lakukan atau dia kerjakan. Jenis-jenis sistem upah. Yang pertama, sistem upah menurut waktu, dan yang kedua, sistem upah menurut borongan. Ketiga, sistem compartnership. Yang keempat, sistem upah premi. Yang kelima, sistem upah berkala. Gaji adalah suatu bentuk pembayaran secara berkala dari seorang majikan pada karyawan yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja dalam perusahaan tersebut. Upah minimum di Indonesia. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan setiap tahun sebagai jaringan pengaman di suatu wilayah. Penetapannya selalu ditunggu karena aturan melarang pengusaha membayar upah pekerjanya lebih rendah dari upah minimum.
Ada beberapa faktor kenaikan upah. Yang pertama, regulasi pemerintah. Yang kedua, kemampuan perusahaan. Yang ketiga, kebutuhan hidup layak. Keempat, kompensasi rata-rata. Kelima, jabatan dan tanggung jawab. Keenam, peran serikat pekerja. Dan yang terakhir, masa kerja. Insentif dan pembagian keuntungan. Insentif adalah salah satu jenis komisi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya, tidak seperti bonus. Insentif diberikan berdasarkan pada keuntungan bisnis, melainkan lebih karena kontribusi karyawan tersebut dalam suatu tugas, baik tugas berkaitan profil maupun non-profit seperti pelatihan, kepanitiaan acara perusahaan, dan sebagainya. Jenis-jenis insentif. Yang pertama, insentif finansial, yaitu jenis insentif yang diserahkan oleh perusahaan dalam bentuk uang, baik digital maupun tunai. Uang tersebut diberikan di luar gaji, biasanya diterima karyawan bersamaan dengan penerimaan upah. Yang kedua, insentif non-finansial merupakan jenis insentif dari perusahaan berupa hal lain selain uang, biasanya berbentuk seperti fasilitas rumah, mobil, pelatihan, jaminan kesehatan, dana pensiun, dan sejenisnya. Yang ketiga, insentif sosial merupakan bentuk insentif yang jarang disadari oleh karyawan. Contoh jenis insentif ini misalnya terjalinnya hubungan baik dengan rekan kerja, pimpinan, dan juga klien perusahaan. Tips memberikan insentif bagi karyawan. Yang pertama, sesuaikan jenis insentif dengan karakter karyawan, yaitu kenali kondisi, latar belakang, dan karakteristik masing-masing dari karyawan tersebut. Dikarenakan setiap karyawan itu memiliki kecenderungan jenis insentif yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Yang kedua, sisihkan anggaran khusus insentif tiap bulan. Pemberian insentif juga penting bagi perusahaan dan karyawan. Oleh karena itu, perusahaan tetap berusaha menyisihkan anggaran khusus insentif setiap bulan, sehingga perusahaan memiliki cadangan dana dalam menerapkan kebijakan ini sewaktu-waktu. Yang ketiga, tetapkan SOP pemberian insentif. Memberikan insentif adalah menetapkan standar operasional prosedur dalam memberikan insentif. Hal ini perlu dilakukan agar uang insentif bisa didistribusikan dengan adil dan juga seimbang. Yang terakhir, beri insentif dengan adil dan sesuai kontribusi karyawan. Parameter penting dalam memberikan insentif adalah menyerahkan insentif berdasarkan kontribusi dan pencapaian karyawan, sehingga Anda sebagai pihak perusahaan bersikap adil dalam membagikan insentif tersebut. Mungkin itu saja video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.